Luxembourg adalah sebuah negara kecil berdaulat di Eropa. Meskipun memiliki nama yang serupa dengan Provinsi Luxembourg di Belgia, namun perbedaannya adalah negara Luxembourg memiliki sistem politik dan pemerintahannya sendiri dan menjalin hubungan kerjasama dengan negara lainnya sebagaimana negara berdaulat pada umumnya. Lebih lengkap tentang Luxembourg, inilah videonya. Negara Luxembourg merupakan salah satu negara berdaulat yang berada di kawasan Eropa Barat. Secara geografis, Luxembourg adalah bagian dari kawasan yang disebut sebagai negara-negara rendah atau sama seperti Belanda dan Belgia. Luxembourg adalah negara yang terkurung daratan atau yang dikenal dengan istilah landlocked. Negara ini berbatasan dengan negara Belgia di bagian barat dan utara, Jerman di timur, dan Prancis di bagian selatan. Total luas wilayah negara Luxembourg adalah sekitar 2.586 km persegi. Dengan luasnya tersebut, Luxembourg adalah salah satu negara terkecil di benua Eropa. Jika kita coba bandingkan luas negara ini dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas negara Luxembourg ini kira-kira seukuran dengan luas wilayah Kabupaten Bogor, bahkan masih sedikit lebih kecil. Pada tahun 2022, Luxembourg memiliki populasi sebesar 645.397 jiwa, yang menjadikannya sebagai salah satu negara berpenduduk paling sedikit di Eropa. Menariknya, hampir setengah atau sekitar 47% dari populasi penduduk Luxembourg merupakan warga negara asing, dan setengah sisanya atau sekitar 52% adalah orang Luxembourg atau yang dikenal juga dengan sebutan Luxembourgers. Luxembourg adalah negara sekuler. Meski demikian, negara ini tetap mengakui agama-agama tertentu sebagai agama yang diamanatkan secara resmi. Agama yang tercakup dalam pengaturan tersebut antara lain adalah Katolik, Yudaisme, Ortodoks Yunani, Anglikan, Ortodoks Rusia, Lutheranisme, Calvinisme, Mennonitisme, dan Islam. Menurut Undang-Undang Luxembourg tahun 1979, pemerintah negara ini melarang pengumpulan data atau statistik tentang praktik keagamaan di negara tersebut. Namun menurut sebuah survei, diperkirakan sekitar 73,2% populasi Luxembourg menganut bentuk-bentuk agama Kristen seperti Katolik, Protestan, dan sebagainya. Selanjutnya, sekitar 2,6% dari populasi adalah Muslim, dan 0,6% adalah pemeluk agama lain. Sementara sekitar 23,4% penduduknya menyatakan tidak beragama. Luxembourg secara resmi dikenal dengan nama Grand Duchy of Luxembourg, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Kehariapatihan atau Kadipaten Agung Luxembourg. Negara ini adalah negara monarki dengan sistem pemerintahan demokrasi perwakilan parlementer. Berdasarkan atas konstitusi tahun 1868, kekuasaan eksekutif Luxembourg diselenggarakan oleh seorang Adipati Agung atau Hariapati dan Dewan Pemerintahan, yang mencakup Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Jabatan Adipati Agung atau yang dikenal dengan istilah Grand Duke adalah jabatan seumur hidup dan diwariskan secara turun-temurun oleh dinasti yang berkuasa. Sementara, Perdana Menteri merupakan jabatan yang diemban oleh pimpinan partai atau koalisi partai dengan jumlah kursi terbanyak di Luxembourg. Pangeran Henry atau yang saat ini bergelar Grand Duke Henry adalah Adipati Agung Luxembourg saat ini. Dirinya naik tahta mulai memerintah Luxembourg sejak tahun 2000 silam. Sementara Perdana Menteri Luxembourg saat ini dijabat oleh Xavier Bettel yang mulai menjabat sejak tahun 2013. Dalam segi ekonomi, Luxembourg diklasifikasikan sebagai negara maju. Perekonomian negara ini sebagian besar tergantung pada sektor perbankan dan industri yang terdiversifikasi. Selain itu, perekonomian Luxembourg terkenal karena hubungannya yang erat dengan seluruh Eropa. Dominasinya di bidang keuangan menjadikan Luxembourg sebagai penghubung untuk urusan di bidang keuangan dan ekonomi Uni Eropa. Luxembourg merupakan negara yang memiliki PDB per kapita tertinggi kedua di dunia dan merupakan negara yang menawarkan upah minimum tertinggi di Eropa dan tertinggi kedua di dunia, yaitu sekitar 1.923 euro per bulan, yang jika kita konversi ke mata uang negara kita adalah sekitar 28 jutaan rupiah. Sejarah Luxembourg.
Secara garis besar, bahasan sejarah Luxembourg erat kaitannya dengan sejarah negara Belanda dan Belgia yang sudah pernah kita bahas pada video-video sebelumnya. Namun secara spesifik, sejarah Luxembourg sendiri dianggap dimulai pada sekitar tahun 963 atau pada abad ke-10 Masehi. Rekaman sejarah Luxembourg dimulai dengan akuisisi benteng Lucilinberg atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kastil Luxembourg yang pada tahun 963 melalui tindakan pertukaran dengan biara Saint-Maximin. Selanjutnya, wilayah ini secara perlahan mulai meluas dan berkembang melalui sejumlah penaklukan, perjanjian, dan pernikahan. Luxembourg kemudian muncul sebagai sebuah kabupaten yang independen yang dikenal dengan nama County of Luxembourg. Meskipun independen, wilayahnya ini merupakan negara bagian dalam Kekaisaran Romawi Suci. The House of Luxembourg atau dinasti Luxembourg kemudian menjadi salah satu kekuatan politik paling penting. Pada abad ke-14, Pangeran Luxembourg Henry VII menjadi Raja Romawi dan kemudian Kaisar Romawi Suci. Selanjutnya, Wangsa atau dinasti Luxembourg akan menghasilkan 4 Kaisar Romawi Suci selama abad pertengahan tinggi. Pada tahun 1354, Charles VI atau Charles of Luxembourg yang saat itu menjadi Raja Romawi Suci mengangkat status Luxembourg dari yang awalnya kabupaten atau county menjadi Kadipaten Luxembourg. Selama sekitar 130 tahun, dinasti Luxembourg terus bersaing dengan dinasti Habsburg untuk supremasi di dalam Kekaisaran Romawi Suci dan Eropa Tengah. Namun, persaingan untuk suksesi Kekaisaran Romawi ini berakhir pada tahun 1443. Ketika dinasti Luxembourg mengalami krisis suksesi yang dipicu oleh tidak adanya pewaris laki-laki untuk menduduki tahta. Karena hal tersebut pula, Luxembourg kemudian diserap menjadi bagian dari lingkaran Burgundia dan kemudian menjadi salah satu dari 17 provinsi Habsburg Belanda. Periode ini juga menandai dimulainya hampir 400 tahun kekuasaan asing atas Luxembourg. Selama periode kekuasaan asing ini, Luxembourg secara berulang kali berpindah penguasaan antara pemerintah Spanyol, Austria, dan Prancis. Karena hal tersebut pula, masing-masing negara penakluk turut berkontribusi dalam memperkuat dan memperluas benteng yang kemudian menjadi Kastil Luxembourg. Pada abad ke-19, setelah kekalahan Napoleon pada Perang Waterloo tahun 1815, Inggris bersama Austria, Prusia, dan Rusia sebagai pihak yang memenangkan perang, dalam Kongres Wina, setuju untuk menyatukan kembali bekas wilayah 17 provinsi atau negara-negara rendah, yang kemudian menciptakan persatuan kerajaan Belanda. Dalam kongres tersebut, status Luxembourg kemudian diubah menjadi Kadipaten Agung atau Grendasi dalam persatuan pribadi dengan kerajaan Belanda, dan sekaligus menjadikan Raja Belanda sebagai Adipati Agung di wilayahnya. Setelah Belgia lepas dari persatuan kerajaan Belanda dan menjadi negara merdeka pada tahun 1830, pemerintah Belgia mengklaim seluruh wilayah Kadipaten Agung Luxembourg sebagai bagian dari negara Belgia. Namun Raja Belanda yang juga merupakan Adipati Agung Luxembourg menolak klaim yang dilakukan oleh Belgia tersebut. Perselisihan ini kemudian diselesaikan dalam sebuah perjanjian di kota London pada tahun 1839. Perjanjian tersebut memutuskan status Kadipaten Agung menjadi berdaulat penuh dan dalam persatuan pribadi dengan Raja Belanda. Namun pada gilirannya, perjanjian ini juga memutuskan bahwa wilayah bagian barat Kadipaten Luxembourg diserahkan ke Belgia, yang saat ini menjadi Provinsi Luxembourg di Belgia. Pada tahun 1890, setelah kematian Raja Willem III, di mana sang Raja Belanda ini tidak memiliki ahli waris laki-laki, Luxembourg akhirnya memisahkan diri dari persatuan pribadinya dengan kerajaan Belanda dan menjadi sebuah negara merdeka. Itulah sedikit ringkasan sejarah berdirinya negara Luxembourg. Dan seperti biasa, untuk lebih mengenal lagi dengan negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Luxembourg. Asal-usul nama Luxembourg diambil dari nama Kastil Lucilinberg yang diakuisisi pada tahun 1936. Dalam bahasa Jermani kuno, nama Lucilinberg memiliki arti benteng kecil. Nama ini berasal dari kata Lucil dan Burg. Dari abad pertengahan awal hingga periode Renaissance, Luxembourg memiliki banyak nama tergantung pada penulisannya. Namanya ini antara lain adalah Lucilinberg, Luxembourg, Luxembourg, dan Lichtenburg.
Saat ini, Luxembourg adalah satu-satunya negara di dunia dengan status Grand Duchy atau Kadipaten Agung. Negara ini juga merupakan satu-satunya negara di dunia yang dipimpin oleh seorang Haryapati atau Adipati Agung. Desain bendera nasional negara Luxembourg terdiri dari 3 garis horizontal dengan 3 warna berbeda, yaitu warna merah, warna putih, dan warna biru muda. Desain bendera ini pertama kali digunakan antara tahun 1845 dan tahun 1848, namun baru secara resmi diakui sebagai bendera nasional pada tahun 1993. Warna merah, putih, dan biru muda adalah warna tradisional yang digunakan oleh dinasti Luxembourg. Jika dilihat secara sekilas, desain bendera Luxembourg ini memiliki kemiripan dengan desain bendera Belanda. Namun hal dasar yang membedakan di antara keduanya adalah bahwa bendera Luxembourg memiliki warna yang lebih cerah dibanding bendera negara Belanda. Selain itu, kedua bendera ini juga memiliki rasio yang berbeda. Semboyan nasional negara ini adalah Mirwel blij wat wir zijn, yang berarti kami ingin tetap menjadi kami apa adanya. Hal ini mengacu pada sejarah kepemilikan Luxembourg oleh kekuatan asing dan keinginan bangsa ini untuk tetap merdeka baik di masa sekarang atau di masa depan. Ada 3 bahasa resmi yang digunakan di Luxembourg, yaitu bahasa Jerman, Prancis, dan Luxembourgis. Bahasa Jerman dan Prancis terutama digunakan untuk tujuan administratif dan komunikasi tertulis resmi, sedangkan bahasa Luxembourg digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di sekolah, semua orang harus belajar bahasa Jerman mulai dari kelas 1, kemudian bahasa Prancis di akhir kelas 2, dan bahasa Inggris di kelas 8. Euro adalah mata uang resmi yang digunakan di Luxembourg. Seperti yang kita ketahui, Luxembourg merupakan anggota dari organisasi Uni Eropa. Selain itu, Luxembourg juga merupakan salah satu negara pendiri dari organisasi tersebut. Seperti yang disebutkan di awal, perekonomian Luxembourg sebagian besar tergantung pada sektor perbankan dan industri yang terdiversifikasi. Industri utama yang menopang ekonomi negara ini antara lain adalah industri besi, baja, aluminium, kaca, karet, kimia, telekomunikasi, teknik, dan pariwisata. Pekerja di Luxembourg menikmati standar upah yang relatif tinggi. Pada tahun 2022, gaji kotor rata-rata yang diterima oleh para pekerja di negara ini berkisar antara 7.000 atau 8.000 US dollar atau sekitar 104 sampai 119 juta rupiah. Namun gaji yang tinggi ini juga dibarengi dengan biaya hidup yang relatif lebih tinggi, karena perlu diketahui, biaya hidup di Luxembourg adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Siapa yang tidak tertarik dengan gaji yang fantastis? Faktanya, sekitar 70% pekerja di negara Luxembourg merupakan warga negara asing. Dan sekitar setengah dari pekerja Luxembourg ini merupakan para pekerja lintas batas atau mereka yang tidak tinggal dan menetap di Luxembourg. Kebanyakan dari mereka ini berasal dari negara-negara tetangga seperti Belgia, Prancis, dan Jerman. Fakta menarik lainnya adalah, meskipun biaya hidup di Luxembourg itu tinggi, tetapi harga bahan bakar di negara ini adalah salah satu yang termurah di Eropa. Meskipun luas wilayah dari negara ini memiliki ukuran yang relatif kecil yang sebanding dengan luas Kabupaten Bogor, namun Luxembourg memiliki topografi yang bervariasi dengan 2 fitur utama pada landscape-nya. Bagian utara negara ini dibentuk oleh bagian dari dataran tinggi pegunungan Ardennes, di mana ketinggiannya hanya berkisar antara 450 hingga 560 meter di atas permukaan laut. Sementara sisa wilayahnya terdiri dari pedesaan dengan kontur bergelombang dengan lembah yang luas. Hutan di Luxembourg mencakup lebih dari sepertiga luas negara ini. Menariknya, lebih dari setengah wilayah hutan ini dimiliki oleh perorangan. Kota Luxembourg atau Luxembourg City adalah kota terbesar yang juga berperan sebagai ibu kota negara Luxembourg. Kota ini ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO karena benteng dan pemukiman bersejarahnya yang masih memiliki arsitektur dan tata ruang asli. Luxembourg terkenal dengan kastil-kastilnya. Setidaknya ada lebih dari 100 kastil yang dapat dijumpai di negara ini. Dan di antaranya ada 5 kastil besar yang sangat terkenal, yaitu Kastil Luxembourg, Kastil Vianden, Kastil Eschschuur, dan Kastil Wils.
Luxembourg juga memiliki terowongan atau tunnel sepanjang 17 km yang dikenal dengan jaringan Bok and Petrus yang menembus bebatuan keras di bawah kota Luxembourg. Terowongan ini dibangun sebagai bagian dari pertahanan kota pada tahun 1644. Selanjutnya, terowongan ini juga digunakan untuk berlindung dari serangan udara pada Perang Dunia dan dapat melindungi 35.000 orang. Karena nilai sejarahnya, bangunan ini juga kemudian dimasukkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Kota Luxembourg adalah kota pertama di benua Eropa yang dinobatkan sebanyak 2 kali sebagai ibu kota kebudayaan Eropa. Yang pertama pada tahun 1995 dan yang kedua adalah pada tahun 2007. Luxembourg adalah negara dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di dunia dengan rasio sekitar 681 mobil untuk setiap 1.000 penduduk. Mobil yang paling digemari di negara ini adalah Volkswagen atau VW. Warga Luxembourg tidak perlu khawatir memikirkan biaya pengobatan karena negara ini memberikan jaminan kesehatan kepada para warganya. Selain itu, pemerintah Luxembourg juga menggratiskan transportasi umum. Hal ini bertujuan agar warga Luxembourg mau beralih menggunakan moda transportasi tersebut. Luxembourg adalah salah satu dari sedikit negara yang memperbolehkan warganya untuk melakukan bunuh diri yang dibantu atau eutanasia. Dalam pengertiannya, eutanasia adalah praktek pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Praktek eutanasia sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya disetujui oleh Adipati Agung atau Grand Duke karena bertentangan dengan keyakinan pribadinya. Tanggal 23 Juni adalah Hari Nasional Luxembourg yang juga memperingati ulang tahun Gerda Charlotte yang memerintah selama hampir 50 tahun antara tahun 1919 hingga tahun 1964. Gerda sendiri sebenarnya lahir pada tanggal 23 Januari tahun 1896, tetapi hari libur dipindahkan ke bulan Juni karena kondisi cuaca yang lebih menguntungkan.